Shalom dan selamat pagi. Dari Bukit Sion, saya menyapa Ibu Bapa. Selamat menikmati hari baru hari ini, hari Kamis tanggal 7 September 2023. Semoga Ibu Bapa dalam keadaan yang sehat. Mari kita memulai aktivitas kita, kegiatan kita hari ini dengan mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan yang sesuai dengan rehat renungan harian Gereja Praja dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang rahmani dan rahimi, terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, yang tidak kekurangan sesuatu pun. Kami akan memulai aktivitas kami pada hari ini. Tuhan kiranya berkenan melindungi, menyertai dan memberkati kami, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami meminta kepadamu Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang dalam jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, tema kita adalah peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudara, kalau kita melihat secara detail, Petrus dalam suratnya yang pertama, dia berpesan mengenai hamba Allah yang berkenan di hadapan Allah. Singkat cerita, Petrus ini ingin sebagai hamba Allah yang setia dan taat kepada Allah. Seorang hamba harus berbuat baik kepada semua orang di sekitarnya. Takut akan Allah, hormat kepada Allah, saling menghormati yang satu dengan yang lain, dan senantiasa memuji, mengagungkan, memuliakan Allah atas segala kebaikannya. Dengan kata lain adalah
memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-12. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-17. Ibu bapak saudara-saudara, hidup yang Tuhan telah berikan kepada kita adalah sebuah anugerah, sebuah hadiah yang terbesar yang kita miliki saat ini. Maka patutlah kita bersyukur jika kita masih bisa berada di dunia ini walaupun diiringi dengan berbagai tantangan dan cobaan. Dalam Alkitab, Yesus sering membuat perumpamaan tentang sebuah daging yang digambarkan sebagai sebuah godaan atau cobaan di sini. Di sini Yesus berusaha memperingatkan kita, ibu bapa, saudara, dan saya, kita semua, bahwa kenikmatan duniawi telah membawa kita pada cobaan-cobaan yang mungkin bukan untuk kita jalani, melainkan cobaan yang datang dari setan. Ini bahaya. Setan itu tidak akan pernah mati. Ia akan terus-menerus berada di sekitar kita untuk membunuh kita di tengah perjalanan kita, untuk menghancurkan kita, supaya kita putus asa, supaya kita menyerah, gelisah, dan mengeluh. Itu adalah bagian atau cara setan mengusik kehidupan kita. Dengan berbagai godaan duniawi, setan juga membutuhkan mata kita dan membuat kita lupa akan kehadiran Tuhan yang berada di depan kita. Di mana-mana setan selalu menggoda kita, mencobai kita. Padahal Tuhan berada tepat bersama dengan kita. Ia sedang menyapa kita, ia sedang memanggil saudara dan saya, memanggil namaku, namamu, nama kita semua. Tapi kita malah tidak melihatnya sebagai mata hati kita. Saudara-saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat 11 dikatakan, "Aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang dalam jiwa." Di sini menjadi hamba Allah memang tidak mudah. Banyak hal yang harus kita lewati agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Bahkan menjadi pelayan di gereja, orang yang suka membaca firman Tuhan dan melaksanakannya seakan patuh pada Allah, belum tentu ia adalah hamba Allah yang dicari oleh Allah. Dibutuhkan keseriusan dan kesungguhan yang sangat dalam untuk benar-benar bisa mengenal pribadi Tuhan. Tapi ingatlah, tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi hamba Allah yang taat dan setia, karena kesempatan itu tidak pernah tertutup. Tangan Tuhan tetap terbuka selalu menyambut kedatangan para pendosa, kita semua yang mau bertobat dan percaya kepadanya. Bertobat dengan sungguh-sungguh, mendekat kepada Tuhan, agar kita tahu bahwa menjadi hamba Allah bukanlah hal yang sia-sia, namun sangat menguntungkan dalam kehidupan kita, karena kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. Karena kita sebagai pengikut Yesus yang setia, sebagai hamba Allah yang setia, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengadopsi gaya hidup yang Alkitab ajarkan,
yaitu menjadi hamba yang setia. Dengan mengadopsi gaya hidup yang Alkitab ajarkan, maka niscaya orang Kristen akan semakin diperkenan Allah, disukai oleh banyak orang, dan sekaligus menjadi warga negara yang dapat diteladani di dunia ini, menjadi saluran berkat karena kuasa kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, terima kasih firman-Mu Engkau perdengarkan kepada kami, agar firman-Mu itu selalu mengingatkan kami, meneguhkan iman kami, agar kami hidup sebagai hamba Allah, hidup yang dengar-dengaran, hidup yang patuh pada firman Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh aktivitas kami hari ini. Tuhan berkenan memberkati, agar pekerjaan kami, aktivitas kami boleh dilancarkan, boleh kami lakukan, dan kami boleh bersukacita. Tuhan, kami berdoa untuk pesta festival paduan suara yang berlangsung di Toraja. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, biarlah ya Bapa, semuanya itu boleh berjalan dengan baik, menjadi kesaksian untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati seluruh peserta yang datang dari berbagai penjuru, yang datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia ini, agar mereka boleh memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami teringat untuk orang tua kami yang dalam masa lansia, yang tidak berdaya karena keterbatasan fisik. Kiranya kuasa, kasih, rahmat, berkat, pertolongan tetap Engkau nyatakan baginya, agar mereka juga boleh menikmati kuasa dan kasih Tuhan. Demikian pun saudara-saudara kekasih kami yang bergumul karena sakit penyakit. Oh Tuhan, kasihani mereka, lindungi mereka, agar mereka boleh disembuhkan dan dipulihkan. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka, dan mereka boleh bersukacita karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang mungkin bergumul karena masalah keuangan, karena masalah ekonomi, karena masalah rumah tangga. Kami percaya Tuhan pasti memberkati mereka, melepaskan mereka. Biarlah ya Bapa, mereka boleh dipulihkan, mereka boleh hidup bahagia, mereka boleh bersukacita karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Anak-anak kami, keluarga kami yang pergi merantau, baik dalam pekerjaan maupun dalam pendidikan, Tuhan memberkati mereka, agar mereka senantiasa dalam pertolongan dan pengasihan-Mu. Dan di waktu-waktu yang akan datang, boleh kembali berjumpa bersama dengan keluarga, dan kami boleh bersukacita bersama-sama. Pemerintah kami, kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau mengasihani mereka. Biarlah mereka boleh mengatur dan menata bangsa ini, daerah ini. Biarlah Tuhan ada sukacita dan damai sejahtera yang kami alami. Kami percaya berkat-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Dengarkanlah doa kami, dengarkan permohonan kami, karena kami meminta kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Kurus semangat.